Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Offering Day akan membahas tentang bakteri dan virus. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alia Kusuma Salsabila, Melati Nasitiningrum Abidin, Michela Putri Novitalia, Saung Satria Penangsang, dan Rani Mustikawati. Materi yang akan kami bahas yang pertama ada bakteri, struktur bakteri, perbedaan gram positif dan negatif, macam-macam bakteri, berdasarkan bentuk, kemudian contoh bakteri. Keenam ada virus, 7 sejarah virus, 8 struktur virus, ke-9 reproduksi virus, dan yang terakhir macam-macam virus. Yang pertama, bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion dari bahasa Yunani yang berarti tongkat atau batang. Ciri umum bakteri yang pertama berukuran kecil. Pada umumnya bakteri berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1,5 sampai 2,5 mikron. Yang kedua mikroskopis. Ukuran bakteri yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan harus menggunakan mikroskop. Yang ketiga prokaryotik. Bakteri tidak memiliki membran inti. Kemudian bakteri bersifat uniseluler atau bakteri bersel satu. Ciri umum bakteri selanjutnya yaitu hidup berkoloni atau soliter, kosmopolit, dan memiliki dinding sel. Struktur bakteri. Yang pertama ada struktur umum. Bakteri memiliki dinding sel bersifat elastik dan terletak di antara kapsula dan membran sitoplasma. Fungsinya untuk memberi perlindungan terhadap protoplasma. Yang kedua, membran plasma. Merupakan bungkus dari protoplasma yang terletak di dalam dinding sel dan tidak terikat dengan dinding sel. Fungsinya untuk transport bahan makanan secara selektif. Yang ketiga ada sitoplasma. Merupakan isi sel yang berupa cairan. Biasanya disebut protoplasma, yakni koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang kalsium karbonat, dan voluten. Yang keempat ada ribosom. Ribosom bakteri terletak menyebar di sitoplasma karena bakteri tidak mempunyai membran inti. Organel ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian plasmid. Kebanyakan bakteri memiliki plasmid. Plasmid dengan mudah didapat oleh bakteri, namun bakteri juga mudah untuk menghilangkannya. Plasmid dapat diberikan kepada bakteri lainnya dengan bentuk transfer gen horizontal. Kemudian ada struktur tambahan. Yang pertama kapsul atau lapisan lendir. Merupakan lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Tidak semua bakteri memiliki kapsul. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel terhadap faktor lingkungan yakni kekeringan sebagai pengikat antar sel. Yang kedua ada flagel. Merupakan suatu benang halus yang keluar dari sitoplasma dan menembus dinding sel yang digunakan bakteri sebagai alat pergerakan. Kemudian ada pili. Pili adalah benang-benang halus yang menonjol keluar dari dinding sel. Pili mirip dengan flagel tapi lebih pendek, kaku, berdiameter lebih kecil, dan tersusun dari protein. Pili merupakan alat untuk melekat. Misalnya, dengan adanya pili, sel-sel beberapa bakteri dapat melekat dengan permukaan medium cair di mana kadar oksigennya lebih baik. Kemudian spora atau endospora. Beberapa bakteri dapat membentuk endospora, yaitu struktur berbentuk bulat dan bulat lonjong, bersifat membias cahaya, sukar dicat, dan sangat resisten terhadap faktor-faktor luar yang buruk. Fungsi spora pada bakteri yaitu bentuk usaha bakteri dalam mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Kemudian ada vakuolagas. Vakuolagas terdapat pada bakteri yang hidup di dalam air dan berfotosintesis. Dengan mengatur jumlah gas dalam vakuolagasnya, bakteri dapat meningkatkan atau mengurangi kepadatan sel mereka secara keseluruhan dan bergerak ke atas ke bawah di dalam air. Baik, selanjutnya ialah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Definisi dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada tahun 1884, seorang dokter yang bernama Hans Christian Gram yang berasal dari Jerman mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri yang didasarkan dari ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel dengan sistem pewarnaan.
Bakteri ini diwarnai dengan zat warna violet dan juga iodium yang kemudian dibilas atau dicuci dengan alkohol dan diwarnai sekali lagi dengan zat berwarna merah. Hasilnya adalah satu bakteri gram positif, yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan mempunyai lapisan peptidoglikan yang tebal. Contohnya adalah bakteri Bifidobacterium, Lactobacillus staphylococcus, Clostridium, Actinomyces, Arachnia, Propionibacterium, dan Peptostreptococcus. Hasil yang kedua ada bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Lapisan peptidoglikan pada bakteri gram negatif terletak di ruang periplasmik antara membran plasma dengan membran luar. Contohnya ialah Aeruginosa, Azotobacter, Influenza, Rhizobium, Leguminosarum, Salmonella typhi, dan Helicobacter pylori. Selanjutnya ada perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yaitu dinding sel pada bakteri gram positif lebih tebal sekitar 20-80 nanometer atau sekitar 1-4%, sedangkan pada bakteri gram negatif yaitu lebih tipis sekitar 11-22%. Resistensi terhadap alkali, yaitu bakteri gram positif tidak larut, sedangkan pada bakteri gram negatif larut. Kepekaan terhadap iodium, bakteri gram positif lebih peka, sedangkan bakteri gram negatif kurang peka. Toksin yang dibentuk pada bakteri gram positif yaitu eksotoksin, sedangkan pada bakteri gram negatif yaitu endotoksin. Bentuk selnya yaitu pada bakteri gram positif yaitu berbentuk bulat, batang atau filamen. Yang pada bakteri gram negatif yaitu bulat, oval, batang lurus atau melingkar seperti tanda koma, heliks atau filamen, dan beberapa ada yang mempunyai selubung atau kapsul. Selanjutnya, yaitu perbedaan pada reproduksi bakteri gram positif, yaitu melakukan pembelahan biner, sedangkan pada bakteri gram negatif melakukan pembelahan biner dan kadang-kadang ada yang melakukan pertunasan. Metabolisme pada bakteri gram positif yaitu kemoorganoheterotrof, sedangkan pada bakteri gram negatif yaitu fototrof, kemolitoautotrof, atau kemoorganoheterotrof juga. Selanjutnya ada kepekaan terhadap iodium yaitu lebih peka, sedangkan pada bakteri gram negatif kurang peka. Sifat ketahanan asam yaitu pada bakteri gram positif ada yang tahan asam, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak ada yang tahan asam. Kepekaan terhadap penisilin atau antibiotik pada bakteri gram positif yaitu lebih peka, sedangkan pada bakteri gram negatif kurang peka. Selanjutnya ada kepekaan terhadap streptomycin yaitu pada bakteri gram positif tidak peka, sedangkan pada bakteri gram positif peka. Motilitasnya atau kemampuan individu untuk bergerak sendiri pada bakteri gram positif kebanyakan non-motil. Bila pun ada yang motil, diplofagellanya adalah petriticus. Sedangkan pada bakteri gram negatif ada yang motil ataupun non-motil dan bentuk flagellanya dapat bervariasi. Selanjutnya ada perbedaan anggota tubuh. Biasanya pada bakteri gram positif tidak memiliki apandanse, sedangkan pada bakteri gram negatif dapat memiliki pili, membriae, dan juga tangkai. Endospora atau membentuk pertahanan tubuh pada bakteri gram positif, beberapa grup dapat membentuk endospora, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak ada yang dapat membentuk endospora. Kebutuhan nutriennya pada bakteri gram positif yaitu kompleks, sedangkan pada bakteri gram negatif relatif sederhana. Selanjutnya ada penghambatan warna basah pada bakteri gram positif lebih bisa dihambat, sedangkan pada bakteri gram negatif kurang dihambat. Dan yang terakhir ada ketahanan terhadap perlakuan fisik, yaitu pada bakteri gram positif lebih tahan terhadap perlakuan fisik, sedangkan pada bakteri gram negatif yaitu sebaliknya yaitu kurang tahan terhadap perlakuan fisik. Selanjutnya ada macam bakteri berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada bacillus atau batang. Bacillus adalah kelompok bakteri dengan macam-macam bentuk, yaitu satu buah batang. Yang kedua ada rangkaian 2 buah batang, dan yang selanjutnya ada gerombolan batang. Kelompok bacillus terdiri dari monobacillus, yaitu bakteri yang hanya terdiri atas satu bakteri bentuk bacil yang hidup soliter atau sendiri-sendiri. Contohnya ada bakteri Escherichia coli atau E. coli, yaitu membantu pembusukan di dalam usus besar. Dan selanjutnya ada Lactobacillus, yaitu mengubah berbagai jenis gula menjadi asam laktat. Selanjutnya ada Dipobacil, yaitu bakteri basil yang hidup berpasangan, dua-dua, yaitu contohnya Renibacterium salmoninarum atau penyakit pada ikan,
Yang ketiga ada streptobacil, yaitu berbentuk berkoloni, memanjang, dan membentuk rantai. Contohnya ada Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antrak, dan yang selanjutnya ada Polisades atau berbentuk seperti pagar atau batang berjajar. Contoh bakterinya ada Corynebacterium diphtheriae, dan selanjutnya ada, dan yang terakhir ada Coccobacillus, yaitu berbentuk pendek dan kekar, berbentuk bulat telur atau oval. Contohnya ada Haemophilus influenzae dan juga Gardnerella vaginalis. Di sebelah kiri yaitu adalah bentuk-bentuk dari jenis-jenis bakteri Bacillus. Selanjutnya adalah jenis Coccus, yaitu berbentuk bulat. Bakteri dalam pengelompokan Coccus Coccus memiliki bentuk bulat atau oval memanjang pada satu sisinya. Apabila bakteri berbentuk Coccus ini berkembang biak dengan membelah diri, maka sel-selnya tetap berdempetan dan tidak akan memisah. Bakteri Coccus terdiri dari satu monococcus, yaitu berbentuk bulat seperti bola yang hidup sendiri atau soliter. Contohnya ada Chlamydia trachomatis atau penyebab penyakit mata. Yang kedua ada Diplococcus, yaitu berbentuk berpasang-pasangan atau dua-dua. Contohnya ada Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit radang paru-paru, serta Neisseria gonorrhoeae, yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Selanjutnya ada Streptococcus, yaitu hidup berkoloni, yaitu saling berkaitan memanjang seperti rantai. Contohnya ada Streptococcus pyogenes dan Streptococcus lactis, yaitu penyebab penyakit tenggorokan. Yang keempat ada tetrat, yaitu berbentuk berkelompok dan terdiri dari 4 bentuk sel berbentuk bujur sangkar yang saling melekat. Contohnya ada Staphylococcus aureus, yaitu penyebab infeksi kulit kecil. Yang kelima ada Sargina, yaitu berbentuk hidup berkoloni terdiri atas 8 sel. Sargina lutea, contohnya adalah Sargina lutea, yaitu penyebab penyakit pada mulut, orofaring, dan pernapasan manusia. Dan yang terakhir ada Staphylococcus, yaitu bakteri yang hidup berkelompok dengan pola penataan tidak teratur atau menyerupai gerombolan buah anggur. Contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus, yaitu penyebab infeksi kulit kecil. Selanjutnya ada Spirilium atau berbentuk spiral. Bakteri Spirilium berbentuk panjang dan melengkung, menyerupai spiral berkelok-kelok atau melengkung. Biasanya bakteri bentuk ini hidup soliter dan tidak membentuk koloni. Contohnya yaitu satu spiral merupakan bakteri yang berbentuk melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh bakterinya adalah Spirilium minor, yaitu penyebab demam pada manusia dengan media gigitan tikus atau hewan pengerat lainnya. Yang kedua ada Spiroseta atau membentuk spiral dengan tekstur halus dan lentur atau fleksibel, sehingga ketika bakteri tersebut bergerak, tubuhnya dapat memanjang atau memendek. Contohnya ada Treponema pallidum atau penyebab penyakit sifilis. Dan yang terakhir ada Fabrio atau koma. Bentuknya melengkung, kurang dari setengah lingkaran, pendek dan tidak lengkap. Contoh dari bakterinya ada Vibrio cholerae atau bakteri penyebab penyakit kolera. Di sebelah kiri adalah gambar dari jenis-jenis bakteri Spirilium. Contoh bakteri. Yang pertama, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri aerob obligat dan parasit intraseluler fakultatif. Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang lurus, tidak berspora, dan tidak berkapsul. Bakteri ini berukuran lebar 0,3 hingga 0,6 mikrometer dan panjang 1-4 mikrometer. Dinding Mycobacterium tuberculosis sangat kompleks dan terdiri dari lapisan lemak cukup tinggi, yaitu sebesar 60%. Bakteri ini memiliki sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan Ziehl-Neelsen, sehingga disebut juga dengan basil tahan asam. Selain itu, bakteri Mycobacterium tuberculosis memiliki sifat tidak tahan panas serta akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 15-20 menit. Mycobacterium tuberculosis tidak dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau gram negatif, karena tidak memiliki karakteristik kimia yang baik.
Bakteri ini merupakan penyebab penyakit tuberkulosis yang menular melalui pernafasan dari manusia ke manusia dengan kontak langsung lewat udara melalui percikan sputum yang mengandung partikel Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, Salmonella typhi. Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif, bergerak dengan flagel peritrik, berkapsul, tidak membentuk spora, bersifat anaerob fakultatif dan intraselular fakultatif. Ukurannya berkisar antara panjangnya 0,7 sampai 1,5 mikrometer dan lebarnya 2 sampai 5 mikrometer. Salmonella typhi memiliki 3 antigen utama, yaitu antigen O atau antigen somatik yang berada pada lapisan luar tubuh bakteri dan terstruktur atas lipopolisakarida. Antigen H atau antigen flagella yang terletak pada flagella. Lalu antigen V atau antigen kapsul yang berada pada kapsul bakteri dan berfungsi sebagai pelindung dari fagositosis. Salmonella typhi mampu bertahan hidup selama beberapa bulan hingga setahun lamanya jika melekat dalam tinja, susu, mentega, keju, dan air beku. Bakteri ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, lalu hidup dalam makrofag dan menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal, bakteremia, dan akhirnya lokalisasi infeksi dalam jaringan limfoid submukosa usus kecil. Yang ketiga, Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, bersifat anaerob fakultatif, tidak berspora, dan biasanya tidak berkapsul. Biasanya bakteri ini bergerak dengan flagella petrichous, namun E. coli juga menghasilkan bermacam-macam Fimbria yang berbeda. Escherichia coli dapat bertahan hingga suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit atau pada suhu 55 derajat Celcius selama 60 menit. Selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Struktur antigen dari bakteri ini adalah antigen O, yang terdiri dari lipopolisakarida yang mengandung glukosamin dan bersifat tahan panas atau termostabil. Lalu antigen H bersifat tidak tahan panas atau termolabil, dan antigen K atau antigen kapsul yang terdapat pada permukaan luar bakteri yang terdiri dari polisakarida dan bersifat tidak tahan panas. Lalu yang keempat, Vibrio cholerae. Vibrio cholerae berbentuk batang bengkok seperti koma dengan panjang 1,4 sampai 2,6 mikrometer dan bergerak menggunakan flagella monotrik. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif, bersifat anaerob fakultatif, oksidasi positif, dan tidak berspora. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri ini adalah 18 sampai 37 derajat Celcius. Vibrio cholerae tidak tahan dengan suasana asam dan tumbuh sangat baik pada suasana basah dengan pH 8 sampai 9,5. Bakteri ini juga dapat tumbuh pada berbagai jenis media, termasuk media tertentu yang mengandung garam mineral dan asparagin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Bakteri Vibrio cholerae adalah bakteri penyebab penyakit kolera yang menginfeksi saluran pencernaan. Gejala klinis dari penyakit ini adalah muntah, naiknya keasaman darah, dan diare encer. Kemudian dalam waktu singkat, feses yang semula berwarna dan berbau menjadi lebih encer, masif, dan berwarna putih seperti cairan cucian air beras. Contoh bakteri yang kelima yaitu Clostridium tetani. Clostridium tetani adalah bakteri gram positif anaerob yang ditemukan di tanah dan kotoran binatang. Bakteri ini berbentuk batang dan memproduksi spora yang bisa bertahan beberapa bulan hingga beberapa tahun. Clostridium tetani merupakan bakteri yang motil karena memiliki flagella, di mana antigen flagellanya dibagi menjadi 11 strain dan memproduksi neurotoksin yang sama. Spora bakteri ini tahan terhadap banyak agen desinfektan, baik agen fisik maupun agen kimia. Spora Clostridium tetani dapat bertahan dari air mendidih selama beberapa menit. Meskipun hancur dengan autoklaf
pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Jika bakteri ini menginfeksi luka seseorang atau bersamaan dengan benda lain, bakteri ini akan memasuki tubuh penderita tersebut, lalu mengeluarkan toksin yang bernama tetanospasmin. Contoh yang keenam yaitu Treponema pallidum. Treponema pallidum, subspesies pallidum, biasa disebut dengan Treponema pallidum, merupakan bakteri gram negatif, berbentuk spiral yang halus, ramping, dengan lebar kira-kira 0,2 mikrometer dan panjang 5-15 mikrometer. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang sangat infeksius. Bakteri yang patogen terhadap manusia bersifat parasit obligat intraseluler, mikroaerofilik, akan mati apabila terpapar oksigen, antiseptik, sabun, pemanasan, pengeringan sinar matahari, dan penyimpanan di refrigerator. Materi yang keenam yaitu virus. Pengertian virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20-300 nanometer, bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion yang terdiri dari kaspit yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda, ada yang bulat, batang polihidris, dan seperti bentuk T. Materi yang ketujuh yaitu sejarah virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Selanjutnya, pada tahun 1892, seorang ilmuwan dari Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang khusus menyaring bakteri, kemudian ditularkan pada tanaman sehat yang ternyata masih menimbulkan penyakit. Selanjutnya, pada tahun 1897, Martinus Beijerinck dari Belanda melakukan eksperimen yaitu menyemprotkan getah tembakau yang disaring ke tanaman yang lainnya. Setelah tanaman sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tidak berkurang sedikit pun setelah beberapa kali pemindahan. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1935, Wenley Stanley, seorang ilmuwan dari Amerika, mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Materi yang ke-8 yaitu struktur virus. Berikut gambar dari struktur virus. Struktur yang pertama yaitu kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, poliedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Struktur yang kedua yaitu isi tubuh. Isi tubuh virus atau biasa disebut viriona adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA.
Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Struktur yang ketiga yaitu ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Struktur yang keempat yaitu kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Yang kesembilan adalah reproduksi virus. Perkembangbiakan atau replikasi virus dapat melalui dua cara. Yang pertama, daulitik. Daulitik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan sel inangnya mati. Yang kedua, daur lisogenik. Daur lisogenik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang tidak membuat sel inangnya mati. Tahapan daur litik yang pertama absorpsi, kedua injeksi, yang ketiga sintesis, yang keempat perakitan, dan kelima lisis atau litik. Pertama, absorpsi. Pada tahapan ini, bagian ujung virus akan menempel pada dinding inang. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang dapat menghancurkan atau melubangi dinding sel inang. Yang kedua, injeksi. DNA atau RNA virus masuk ke dalam inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan jarum penusuk pada bagian tubuh yang masuk ke dalam inang hanya nukleusnya saja, sedangkan selubung protein tetap di luar sel inang dan tidak berguna lagi. Yang ketiga, sintesis. Virus akan menghasilkan enzim penghancur untuk menghancurkan DNA inang sehingga sintesis DNA berhenti dan kemudian digantikan oleh DNA virus yang akan mengendalikan kehidupan sel inang. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus berupa DNA atau RNA yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang keempat, perakitan. Pada tahapan ini, perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor agar menjadi virus yang utuh. Kemudian, kepala virus akan diisi dengan DNA atau RNA virus, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus yang baru. Yang kelima, lisis atau litik. Dinding sel inang yang sudah dilunakkan oleh enzim lisozim akan pecah, kemudian akan diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang siap melakukan replikasi ulang dan mencari sel inang yang baru. Selanjutnya, tahapan daur lisogenik. Yang pertama, absorpsi, kedua, injeksi, yang ketiga, penggabungan, keempat, pembelahan, kelima, sintesis, keenam, perakitan, dan ketujuh, lisis atau litik. Pada dasarnya, fase daur litik dan lisogenik memiliki tahapan fase yang hampir sama. Hanya saja pada daur lisogenik setelah fase injeksi terjadi fase pergabungan dan fase pembelahan. Fase penggabungan adalah fase di mana terjadinya penggabungan DNA virus dan DNA sel inang yang disebut profaga. Jika inang memiliki imunitas yang baik, tidak akan terjadi fase berikutnya. Setelah imunitasnya hilang, barulah DNA virus mengendalikan DNA inang atau bakteri. Selanjutnya, fase pembelahan, yaitu sel inang membelah diri dengan DNA inang yang sudah bergabung dengan DNA virus. Setelah itu, terjadi tahapan yang sama dengan daur litik, yaitu fase sintesis, fase
disinfektan, dan fase litik. Ke-10, macam-macam virus. Macam-macam virus berdasarkan yang pertama materi genetiknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama DNA seperti herpes, adenovirus, dan varicella atau cacar air. Yang kedua RNA seperti virus HIV atau retrovirus, dan influenza. Yang kedua berdasarkan sel inangnya dibagi menjadi 4. Yang pertama bakteri, contohnya bakteriofag. Yang kedua manusia, itu seperti virus HIV dan influenza. Yang ketiga, pada tumbuhan, contohnya virus TMF atau yang menyerang tembakau. Dan yang keempat, yang menyerang hewan, contohnya rabies dan flu burung. Yang ketiga, berdasarkan virulensi atau kekuatan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, virulen. Virulen adalah virus yang menyebabkan dinding sel inangnya pecah atau mengalami daun litik. Dan yang kedua non-virulen, yaitu virus yang tidak menyebabkan dinding sel inangnya pecah. Yang keempat envelope atau selaput tambahan. Selaput atau selubung ini menyelubungi kapsid dan mengandung fosfolipid dan protein dari sel inang. Ini yang dibagi menjadi dua, yaitu envelope, contohnya itu virus HIV, dan yang kedua non-envelope atau telanjang. Contohnya itu bakteriofag. Terus yang selanjutnya adalah peranan virus. Peranan virus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama virus yang merugikan, yaitu virus parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua virus yang menguntungkan, seperti yang pertama memproduksi vaksin, yang kedua membentuk antitoksin, yang ketiga melemahkan bakteri patogen, dan keempat sebagai alat diagnosis. Berikut daftar rujukan digunakan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.